Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh? Apa kabar ayah bunda yang hebat? Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, sehat dan juga semangat. Pergi ke Jakarta membeli itik. Jumpa lagi nih bersama Ustazah di pembelajaran tematik. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita kali ini sudah memasuki tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran pertama. Kelas 2A SDIT Baitus Salam. Anak-anak, pembelajaran kita dimulai dengan sebuah gambar, yaitu gambarnya Beni dan teman-teman yang sedang bermain di halaman sekolah pada jam istirahat. Kira-kira cerita apa ya yang cocok untuk gambar tersebut? Coba anak-anak buat 5 pertanyaan tentang gambar tersebut. Karena kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat pertanyaan dari sebuah gambar. Nah, sebelum kita membuat pertanyaan, anak-anak harus tahu dulu cara membuat kalimat tanya. Setiap kalimat tanya menggunakan kata tanya. Ada beberapa kata tanya yang harus kita ketahui. Dan setiap kata tanya tersebut memiliki kegunaannya masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, kata tanya apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, jenis, sifat, dan juga kegiatan. Contohnya, apa yang sedang kamu lakukan? Apa buah kesukaanmu? Dan lain-lain. Kata tanya yang kedua adalah siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nama orang. Contohnya, siapa nama gurumu? Siapa nama teman sebangkumu? Dan lain-lain. Kemudian kata tanya yang ketiga yaitu kata tanya berapa. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah, ukuran, nilai, harga, dan lain-lain. Contohnya, berapa jumlah siswa di kelasmu? Berapa harga buah ini ya? Berapa nilai tematikmu tadi? Dan lain-lain. Selanjutnya kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan ayahmu pulang kerja? Kapan kita akan pergi ke rumah nenek? Kapan kita sekolah? Dan lain-lain. Selanjutnya, kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana sekolahmu? Di mana rumah nenekmu? Selanjutnya, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, ataupun perbuatan. Contohnya, mengapa kamu tidak sekolah? Mengapa rumahmu sangat sepi? Dan lain-lain. Nah, yang terakhir kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Contohnya, bagaimana cara membuat nasi goreng? Bagaimana cara menggunakan sarung yang baik? Nah, anak-anak, berikut adalah kalimat tanya yang harus atau selalu kita akhiri dengan tanda tanya. Tanda tanya itu seperti ini. Nah, sudah tahu kan anak-anak? Selanjutnya, pada pembelajaran yang sebelumnya, kita kan sudah belajar tuh tentang perkalian. Anak-anak masih ingat kan apa itu perkalian? Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Alhamdulillah, kali ini kita akan belajar tentang pembagian. Anak-anak sudah pernah dengar apa itu pembagian? Baiklah, Ustazah akan menjelaskannya. Perhatikan baik-baik ya.
Pembagian adalah pengurangan yang berulang sampai hasilnya 0. Simbol pembagian bisa sama-sama kita lihat kan? Ada titik 2 yang berada di atas, satu lagi di bawahnya. Nah, bukan di samping ya, tapi di atas dan di bawahnya. Kemudian langsung saja kita ke contohnya. Di sini Ustazah punya 3 contoh. Kita bahas satu persatu ya. Contoh yang pertama yaitu 6 dibagi 2. Kita buat ke samping atau kita buat bersusun ke samping. Dikatakan pengurangan yang berulang karena angka yang lebih besar akan kita kurangkan beberapa kali sampai hasilnya 0. Pada contoh nomor 1, angka yang paling besar itu adalah 6 dibagi 2. 2 itu adalah angka pembaginya. Jadi 6 kita kurangkan 2 sampai beberapa kali dan hasilnya 0. Baik, 6 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Angka yang berwarna merah itu adalah banyaknya pengurangan yang kita lakukan tadi. Nah, selain itu kita juga akan langsung tahu hasil pembagian dari banyaknya pengurangan angka yang berulang tadi. Karena di sini angka 2 kita kurangkan sebanyak 3 kali, maka dapat kita simpulkan bahwa 6 dibagi 2 adalah 3. Contoh yang kedua, 8 dibagi 4. Kita buat susun ke samping ya. 8 dikurang 4 dikurang 4 sama dengan 0. Jangan lupa ya, hasilnya harus 0. Nah, di sini angka 4-nya kan kita kurangkan sebanyak 2 kali. Maka langsung kita dapatkan hasilnya 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, contoh yang ketiga, 15 dibagi 5. 15 dikurang 5 dikurang 5 dikurang 5 sama dengan 0. 5-nya kita ulangi sebanyak 3 kali. Maka kita langsung dapatkan hasilnya. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Agar anak-anak lebih memahaminya, nanti kita akan praktekkan langsung atau kita kerjakan langsung beberapa contoh yang ada di buku tematik kita masing-masing. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, Ustazah mau kasih tahu nih tentang gambar imajinatif. Anak-anak sudah tahu apa itu gambar imajinatif? Gambar imajinatif itu adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan kita. Biasanya gambar imajinatif mirip dengan gambar aslinya. Jadi, tanpa melihat bendanya langsung atau tanpa melihat contoh gambarnya, kita bisa gambar sendiri nih sesuai dengan ingatan kita atau khayalan kita, dan hasilnya itu bisa mirip dengan gambar aslinya atau benda aslinya. Nah, di sini Ustazah punya gambar sekolah. Anak-anak bisa gambar tentang sekolah kita, kemudian anak-anak gambarkan di kertas HVS atau buku gambar anak-anak masing-masing. Nah, sesuai dengan ingatan anak-anak bagaimana suasana sekolah kita. Nah, itu contoh ya. Baiklah anak-anak, ketika kita menggambar, ada beberapa peralatan yang wajib kita punya. Yang pertama, kertas atau bisa juga buku gambar atau kanvas. Kanvas itu biasanya kita gunakan untuk melukis dengan cat air, dengan kuas juga. Kemudian setelah kertas atau buku gambar atau kanvas, kita juga membutuhkan cat lukis atau bisa juga krayon, pensil warna, dan yang tadi yang Ustazah katakan cat lukis. Yang ketiga, kita perlu pensil. Jadi sebelum kita menggambarnya cantik dan diwarnai, kita harus buat dulu
gambar tipis-tipis atau dikatakan sketsanya, sketsa gambar yang ingin kita gambar. Jadi nanti ketika kita salah menggambar atau kurang bagus gambarnya bisa kita hapus. Oke? Nah, itulah tadi beberapa peralatan yang wajib kita gunakan ketika kita menggambar, khususnya gambar imajinatif. Baiklah anak-anak, demikianlah penjelasan yang bisa Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk anak-anak dan juga bisa membantu anak-anak selama belajar di rumah. Tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kalau keluar ataupun pergi kemana-mana harus menggunakan masker. Nah, rajin cuci tangan dan jaga jarak. Nah, kalau perlu jangan keluar rumah. Kita di rumah saja. Pastinya banyak kegiatan yang bisa kita lakukan yang lebih bermanfaat dan lebih sehat selama di rumah. Kita bisa mengaji, sholat, murojaah, belajar, olahraga, bermain sama adik atau abang, dan juga bisa bermain sama orang tua kita. Oke? Nah, Ustazah akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 2A SDIT Baitus Salam. Sehat-sehat semangat.